Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Dimas Ayu Putri Rizky Nova dari kelas 4B1 Informatika dengan NIM 1910802042 akan menyelesaikan hasil dari tugas sistem audit. Di mana tugas sistem audit ini menganalisa audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver Service and Support atau yang disingkat dengan DSS yang berstudi kasus SIM BL di unit CDC PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama ada abstrak, di mana teknologi informasi atau TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambahan dan keuntungan kompetitif. TI perlu diatur supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur teknologi informasi disebut dengan tata kelola TI. Tata kelola TI yang dijalankan dengan baik dapat membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Tata kelola TI itu sendiri memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Unit Community Development Center atau yang disingkat dengan CDC PT Telkom merupakan salah satu organisasi yang mengimplementasikan tata kelola TI yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Bina Lingkungan atau disingkat dengan SIM BL untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengolahan dan penyaluran dana bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tata kelola TI dalam aplikasi SIM BL memerlukan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya karena unit aplikasi SIM BL ini pada unit CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI tersebut yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Lalu ada latar belakang, di mana PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau yang disingkat dengan SIM-BL diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksanaan bina lingkungan dalam penyaluran dana publik. Tapi, unit Community Development Center PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan sistem informasi dan teknologi informasi tersebut terhadap progresivitas pencapaiannya. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan audit tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Bagaimana nilai capability, level, dan rekomendasi berdasarkan hasil audit untuk diberikan kepada pihak unit CDC PT Telkom terkait tata kelola teknologi informasi pada domain DSS COVID-5 pada SIM BL. Tujuannya yang pertama agar mengetahui kondisi performasi tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Yang kedua, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom. Metodologi penyelesaian masalah, studi literatur. Kedua, melakukan pencarian referensi serta berbagai sumber lain yang digunakan sebagai penunjang dan acuan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan penulis. Ketiga, membuat draft pertanyaan wawancara dan kuesioner
Yang keempat, melakukan pembuatan poin-poin dari setiap peraturan teori COVID-5, khususnya domain deliver, service, and support yang perlu ditanyakan terhadap responden. Penentuan pertanyaan berdasarkan hasil breakdown teori COVID-5. Pertama, ada pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebar kuesioner wawancara yang dilakukan kepada senior manajer bina lingkungan atau SM Bina Lingkungan atau SMBL CDC, PT Telkom Manager Sistem Informasi Bagian Perencanaan dan Pengendalian atau yang disebut dengan Prandal CDC, PT Telkom Officer 1 Bagian Bina Lingkungan, Person in Charger SMBL Divisi IT Service and Solution, PIC SimBL Telkom Sigma terkait kondisi dan arahan strategis beserta informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya. Kuesioner diberikan kepada staf di bagian Perandal, unit CDC, PT Telkom, unit ITSS, dan Telkom Sigma. Lalu progres analisis hasil. Lalu analisis dilakukan pada hasil kuesioner dan pembobotan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan penelitian akan direkap menggunakan Microsoft Excel serta penyajiannya di diagram. Setelah itu diperoleh capability level dari kondisi existing yang berikutnya dilakukan analisa gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. Lalu penarikan kesimpulan. Lalu menarik kesimpulan dari hasil analis yang dapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Implementasi dan analisis hasil. Di sini ada teknik pengumpulan data yang pertama kuesioner. Pada tahap ini dilakukannya kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan domain DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan proses-proses yang ada pada domain DSS. Contohnya sebagai berikut pada gambar di bawah ini. Lalu wawancara. Pada tahap wawancara dilakukan untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer saja, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain Deliver, Service, and Support. Lalu ada kesimpulan dan saran berdasarkan audit yang dilaksanakan pada Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS atau Deliver, Service, and Support. Maka kesimpulan dari tugas akhir adalah pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan juga digunakan sebagai ruang standar audit, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06. Dari hasil diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 04, dan ada 5 proses yang mempunyai level kapabilitas 4, yaitu DSS 01, DSS 02, 03, 05, dan 06. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasarkan analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder sehingga didapat level target untuk DSS 01, DSS 02, 03, 05, dan 06 adalah level 5. Untuk DSS 04 adalah level 4.
Level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk Bina Lingkungan SGM CDC PT Telkom telah dilakukan. Ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan sudah berjalan dengan baik dan juga benar. Sekian presentasi tugas sistem audit dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.